sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang query lanjutan 2 yang dibimbing oleh Rengga Asmara Eskom OCA. Yang pertama yaitu tujuan 1. Mengenal bentuk-bentuk pengembangan query SQL. Yang kedua, mengenal subquery pada banyak kolom. Yang ketiga, mengenal subquery pada form. Apa itu subquery? Subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri atas subquery atau inner query dan main query atau outer query. Eksekusi yang dikerjakan lebih dulu adalah subquery yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery oleh main query. Seperti ini contohnya, di sini terdapat main query dan di sini yaitu sintak untuk subquery. Contoh bentuk subquery. Select class name from employees where salary lebih dari select salary from employees where employee ID sama dengan 149. Maka yang keluar seperti ini. Di sini merupakan subquery-nya, kemudian yang di sini main query-nya. Subquery pada banyak kolom. Pada subquery banyak kolom, tiap baris dan main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multi-row dan multiple column. Berikut ini contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Seperti ini. Terdapat main query di where manager ID, department ID, in. Dan di sini subquery-nya. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery. Yang kedua, pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise subquery. Pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174 dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Maka sintak SQL-nya yaitu select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID, department ID in select manager ID, department ID from employees where employee ID in 178, 174 and employee ID not in 178, 174. Kemudian non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan ID pegawai 174 dan 141 serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki ID pegawai 174 atau 141 dan bukan termasuk pegawai dengan ID tersebut. Maka sintaknya yaitu select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID in select manager ID from employees where employee ID in 174, 141 and department ID in select department ID from employees where employee ID in 174, 141 and employee ID not in 174, 141. Subquery pada klausa form. Query bisa diletakkan di dalam klausa form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut contoh penggunaan query dalam klausa form. Query menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Maka
Maka SQL statementnya yaitu select a.last name, a.salary, a.department ID, dan b.salafik from employees A. Select department ID AVG salary salavg from employees group by department ID B, where a.department ID sama dengan b.department ID and a.salary lebih besar b.salavg. Maka hasilnya seperti ini. Yang keluar last name, salary, department ID, dan salavg. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 1 yaitu buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Maka sintak SQL-nya yaitu select first name, department ID, salary from employees where department ID, salary in select department ID, salary from employees where commission PCT is not null. Kemudian kita execute, maka yang tampil seperti di bawah ini. Untuk soal nomor 2 yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Maka sintak SQL-nya yaitu select first name, department name, salary from employees sebagai E dan department sebagai D, di mana E.department ID sama dengan D.department ID and salary, NVL commission PCT, 0 in select salary, NVL
commission PCT, 0 from employees sebagai E dan D dan departemen sebagai D, di mana E.department ID sama dengan D.department ID, and location ID sama dengan 1700. Kemudian kita execute. Terdapat kesalahan pengetikan, yaitu first name. Maka yang tampil yaitu first name, department name, dan salary, dimana ini pegawai yang memiliki location ID 1700. Untuk soal nomor 3 yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kohar, di mana data Kohar tidak ditampilkan dalam query. Maka sintaks SQL-nya yaitu select first name, hire date, dan salary from employees, where salary, NPL, commission PCT, 0 in select salary, NVL, commission PCT, 0 from employees, where last name sama dengan Kohar. Kita execute. Maka yang tampil yaitu hanya Lex dan Nina. Untuk soal nomor 4 yaitu buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawai bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Maka SQL statementnya yaitu select E.employee ID E.first name,
b dot employee ID from employees sebagai select employee ID from employees sebagai departments sebagai D dan location sebagai L, di mana dot department ID sama dengan D dot department ID and D dot location ID sama dengan L dot location ID and city like T%. Sintak ini kita namakan sebagai B, kemudian where dot employee ID sama dengan B dot employee ID. Kita execute. Terdapat kesalahan di sini. Untuk tabel location harus menggunakan S. Maka tampilannya yaitu employee Michael dan Pat. Dia yang bertempat tinggal di kota yang diawali dengan huruf T.